Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur pada pagi hari ini, di mana Tuhan masih memberikan napas kehidupan yang baru kepada kami. Engkau jagai, Engkau lindungi kami sepanjang malam istirahat kami pada hari ini. Dan sebelum kami mulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih kepadamu Bapa. Amin. Salam ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-10. Demikian kesaksian firman Tuhan. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan tangannya yang berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Lihatlah, Tuhan datang membawa kebaikan bagi umatnya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, setiap kali presiden berkunjung ke daerah-daerah, ia selalu disambut dengan semangat oleh rakyatnya, umumnya dengan keyakinan bahwa presiden akan membawa sesuatu yang baik bagi rakyatnya. Demikian juga ketika beliau menjanjikan sesuatu, secara umum rakyat pasti percaya karena beliau memiliki power untuk melaksanakan atau memaksa bawahannya untuk merealisasikan janjinya itu. Situasinya tentu berbeda ketika yang datang dan berjanji adalah orang-orang yang tidak memiliki power, atau ada memiliki power tapi hanya sedikit kecil dari powernya presiden. Demikian halnya dengan Tuhan Allah, Dia memiliki power yang jauh lebih besar dari presiden atau kepala negara manapun. Dia memiliki kekuatan yang jauh melebihi kekuatan militer manapun di dunia. Maka dengan powernya itu, Tuhan Allah pasti mampu mewujudkan atau memenuhi segala janjinya kepada umatnya yang sedang berada dalam situasi yang menyedihkan. Mengapa? Karena Dia memiliki kuasa untuk itu, dan tidak ada seorang pun yang dapat menunda dan membatalkan janjinya kecuali Allah sendiri. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, itulah yang diberitakan oleh Nabi Yesaya dalam nats ini, bagaimana Yesaya berpesan kepada umat Israel yang pada waktu itu berada di pembuangan, berada dalam kesesakan, yaitu bahwa Tuhan Allah dengan segala kuasa dan kekuatannya yang ada padanya akan datang membawa kebaikan bagi umatnya. Dia akan datang dengan kekuatannya dan Dia berkuasa juga, sebagaimana dikatakan, mereka yang menjadi upah jeripahnya ada bersama-sama dengan Dia. Mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Bagaimana Allah mengumpulkan, memulihkan, menggembalakan, menghimpun, memangku, menuntun umatnya ke jalan yang benar, kembali ke tanah leluhur mereka, kembali ke Sion dengan penuh sukacita. Firman Tuhan inilah yang kemudian memberikan semangat baru bagi umat Tuhan untuk tetap berharap sambil mempersiapkan diri dengan baik untuk kembali pulang ke Yerusalem. Sungguh suatu sukacita yang amat besar yang diperoleh oleh bangsa itu. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, orang yang punya kekuatan cenderung tergoda menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain. Itu manusia. Namun Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Herukas orang penulis, itu manusia yang menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain. Tapi Allah, Tuhan Allah kita datang dengan kekuatan dan kuasanya untuk memulihkan keadaan umatnya karena wujud kasihnya kepada manusia. Betapa Dia mengasihi umatnya manusia sehingga Dia mau rela datang ke dunia ini untuk memulihkan keadaan umatnya. Misi Allah datang ke dunia ini untuk menebus segala dosa pelanggaran manusia
yang telah jauh meninggalkan dia, yang selalu tinggal hidup di dalam dosa, dan dia mau mengembalikannya kepada Bapa untuk kembali ke jalan yang benar. Karena itu ibu bapak saudara, mari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan yang mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita boleh diingatkan untuk melihat, menyambut, dan merasakan kedatangan Tuhan untuk memulihkan keadaan umatnya. Hari-hari ini adalah minggu-minggu Advent, di mana kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita akan menyambut kelahirannya, kita akan merayakan kelahirannya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk melihat, menyambut, dan merasakan kedatangan Tuhan memulihkan hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.